Di video kali ini gue pengen bahas sedikit seputar iPad mini Gen 6 di tahun 2024. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja seputar iPad mini 6 di tahun 2024. Apakah worth it atau enggak buat kalian pertimbangkan. Jadi gue udah pakai iPad ini tuh sekitar sebulan ke belakang. Dan gue punya sedikit love and hate relationship setelah cobain si iPad ini. Yang gue bakal jelasin juga ke kalian. Pertama mungkin yang gue suka dulu. Yang gue suka otomatis adalah ukurannya. Dia kecil banget. Dia kecil, tapi tetap memberikan ruang layar yang sangat besar gitu ya. Ruang layar yang diberikan tuh cukup gitu. Buat kita produksian, buat kita berbagai kebutuhan produktivitas di luar, itu bener-bener mencukupi. Sebelumnya tuh gue udah sempet ngakalin itu juga ya. Gue pengen pakai layar yang gede, tapi tetap mobilitasnya tinggi. Makanya gue ada ngambil HP Fold juga. Tapi HP Fold ini ternyata ya compare dengan si iPad mini, itu bener-bener beda banget ya. Dari segi productivity tetap jauh lebih besar kalau kalian pakai si iPad mini ini. Dari ukuran dia bisa masuk ke tas lempang gua yang kecil banget. Tas ini nggak pernah masuk tablet apapun kecuali si iPad mini ini. Ini Ulanzi Tracker, kita pernah bahas kayaknya, mungkin kalian bisa cek videonya. Tapi ini bisa masuk gitu ya di sisi belakang. Gua bawa-bawa kemana-mana pakai ini doang. Orang pun kayak nggak ngira gitu kalau gua bawa-bawa tablet gitu dengan tas sekecil itu. Lalu selain tas gua, dia juga muat. Gua masukin ke jaket, berbagai jaket gua itu kantongnya ternyata cukup muat buat bawa ini. Ketika kayak kalian lagi hunting di tempat-tempat dingin, jaket-jaketnya yang lumayan tebel, itu bisa kalian masukin aja. Dan dia, ya balik lagi jadi tools yang bisa kalian bawa kemana-mana. Kalian mau langsung edit, kalian mau mungkin kumpulan referensi foto-foto di spot tersebut, itu bisa juga. Dan itu kepake banget. Di sini gue juga cuma pakai folio case doang ya. Ini bukan keyboard, nggak ada keyboardnya. Tapi pakai folio case ini aja, itu dia bisa di mode kayak gini. Kita berdiri yang agak tegap kalau misalkan buat nonton. Tapi bisa juga yang modelnya kayak gini, agak tiduran. Dan ini enak. Buat ngetik tuh rasanya natural banget. Kalau kalian, mungkin ini lawannya sama Fold juga. Fold itu kalian kalau lihat influencer-influencer HP suka sok-sok gini ya. Gue juga gitu ya. Gue juga waktu pakai itu kayak, wih seru nih. Udah gitu dulu keracunan sama film drakor gitu kalau nggak salah, ada yang pakai Samsung Fold, dia kayak ngeliat saham sambil gini. Wah kerjaannya sibuk banget, apa segala macam gitu kelihatan. Wah keren gitu kan. Pas gue cobain ini, ngetiknya tuh jauh lebih natural, jauh lebih enak. Di sini ya buat baca-baca berita dan lain sebagainya, buat up to date itu enak, tapi buat productivity, ini nggak ada lawan. Si iPad itu jauh lebih enak. Rasa ngetiknya pun dengan layarnya yang lebih luas, aspek rasionya yang lebih natural, rasanya enak. Walaupun nggak seenak keyboard ya. Kalau keyboard kan ada tombolnya gitu ya, ada klikinya, tactile-nya. Di sini nggak, di layar aja. Tapi layoutnya natural gitu. Jadi bener-bener bisa kepake banget. Bahkan gue ngetik buat yang agak panjang, gue suka scripting di luar, bikin poin-poin video di luar, sama nyeting video dari luar. Itu juga lebih gampang. Sebelumnya kalau gue bawa si Fold ini sama iPhone gue doang, biasanya gue minta Ska atau si Wowo gitu ya yang di kantor buat settingin videonya. Tapi kalau pakai ini tuh enak banget gitu. Gue bener-bener bisa ngisi deskripsi, ngisi teks, itu rasanya jauh lebih natural. Desktop browsing juga lebih enak ya. Jadi kalau kalian pakai mobile device, biasanya kan biasanya browsing itu webnya dalam mode mobile, dan itu layoutnya nggak begitu enak. Jadi kalau kalian ubah ke mode desktop, bisa pakai HP pun. Pakai Fold ya bisa agak enakan karena layarnya lebih gede. Tapi balik lagi, tetap lebih natural kalau pakai iPad ini gitu. Mode desktopnya tuh terasa ya udah kayak desktop banget. Jadi terasa sangat familiar buat gue yang memang biasanya nyeting-nyeting website itu langsung di desktop gitu. Rasanya natural banget, nggak ada layout-layout yang berubah gimana-gimana yang terlalu membingungkan. Jadi itu salah satu yang menurut gue poin oke juga gitu dari si tablet ini. Sama usability juga gila. Gue mainin Lightroom enak di sini, bisa pakai pensil juga. Kalau pakai ini bisa main Lightroom enak juga, layarnya gede tapi nggak ada pakai pensil ya. Kecuali kalau kalian pakai kayak Samsung Fold, mungkin kayaknya dia ada pensilnya setahu gue. Tapi di luar dari itu kayak 3D modeling, gue sebenarnya lagi agak hobi 3D modeling. Cuman gue nggak bisa kasih lihat B-roll-nya ke kalian ya karena non disclosure gitu. Maksudnya project yang lagi gue kerjain nggak boleh dikasih tahu dulu. Tapi gue pakai Shaper 3D, itu enak banget ternyata modeling 3D di sini gitu. Enak banget, lancar, dan dengan pensilnya itu bener-bener ngebantu banget buat modeling dalam waktu cepat. Sedangkan gue sempet cari-cari software yang kira-kira serupa buat default gue,
nggak ada gitu, nggak ada yang seenak itu. Walaupun si Shaper ini kalian harus note juga ya, itu mahal subscription-nya. Sebulannya aja itu di angka 600-an ribu, setahunnya 4 atau 5 juta gitu. Jadi ya itu sedikit note juga ke kalian, emang ada price juga yang harus dibayar di situ. Lalu pastinya yang bikin gue nyaman banget pakai si iPad ini adalah karena dia udah berada di Apple ecosystem. Semua file-file profesional yang gue manage kayak kontrak, invoice, lalu file-file planning dan lain sebagainya gitu ya, itu yang gue simpen di dalam iCloud, itu semuanya bisa gue akses dengan mudah di sini. Nggak cuma gue akses, bisa gue modify juga dengan mudah di sini. Jadi itu beda banget sama gue kayak ada device Android atau ya tadi pakai HP Fold ini, itu nggak bisa gue akses segampang itu. Jadi ini bener-bener nyaman banget. Belum lagi kalau kayak device-device pendukung gue itu nggak perlu pairing ulang. Kayak pakai pensilnya nggak perlu pairing, gue pakai AirPods juga tahu-tahu udah langsung connect gitu. Nggak ada buat pairing ulang, yang memang itu adalah ya salah satu poin kuatnya Apple dari dulu. Jadi soal ekosistem, dia udah berada di dalam ekosistemnya Apple yang sangat membantu gua. Tapi ada hal yang gua agak sayangkan sebenarnya di iPad mini Gen 6 ini. Pertama adalah harganya yang terlalu mahal menurut gua. Karena umur device ini tuh udah 2 tahun lebih ya. Menurut gua harga bekasnya pun terlalu tinggi. Jadi gua itu sebelumnya nyari bekasnya, harga bekasnya itu masih pada jual di atas 6 juta rupiah, yang menurut gue itu terlalu tinggi gitu ya buat iPad mini 6 ini bekas. Sampai gue pun nggak beli gitu. Ini yang gue pakai sekarang gue nggak beli. Gue pinjem punya adek gue reset, gue masukin akun gue sini, dan ya gue nggak nyesel. Karena balik lagi ya, mungkin buat yang belum tahu juga, ada rumornya kalau yang Gen 7-nya itu bakal keluar di September nanti. Sehingga menurut gue memang paling bijak, kalau kalian udah ngelirik iPad mini, ya paling bijak kita tunggu dulu, kita lihat dulu beneran ada versi barunya apa enggak nanti. Karena kalau misalkan ada, ya harapan gue pastinya dia bisa menekan harga dari si iPad mini 6 ini, biar bekasnya juga lebih masuk akal. Atau buat kalian yang punya duit lebih, ya kalian langsung aja ambil yang versi Gen 7-nya gitu. Sama, gue belum sebutin kekurangannya di iPad mini 6 ini, karena dia udah agak lebih tua ya, chipsetnya yang dipakai juga udah agak lama, sehingga gue kayak pengen ngedit dengan DaVinci Resolve yang baru atau Final Cut Pro yang iPad gitu ya, yang baru, itu gue agak-agak ragu gitu, karena dia kan belum di chip M gitu ya. Atau ya kalaupun nggak M, dia juga chipnya E-nya yang lama, setahu gue E berapa gitu ya, E14 atau E15, gue lupa. Tapi udah agak lama dan gue kurang pede lah buat ngedit video. Walaupun sebenarnya ya tadi buat modeling 3D aja dia juga lumayan kuat. Sama yang paling berasa adalah layarnya yang berasa outdated banget. Mungkin karena gue udah terlalu dimanjain kali ya. Gue punya iPhone 15 Pro, lalu gue juga udah nyobain yang iPad Pro M4 yang layarnya juga udah pakai teknologi tandem OLED gitu kan. Jadi rasanya tuh mewah banget semuanya yang gue lihat nih pas gue coba kesini. Aduh, kok kayaknya refresh rate-nya juga rendah gitu. Kayak ketika scrolling kayak agak patah-patah gitu. Sampai separah itu gitu rasanya. Sama di beberapa kondisi gue merasa resolusinya juga kayak terlihat kurang tinggi. Gue nggak tahu sih itu valid atau enggak ya, tapi so far sih yang lain di iPad ini bukan iPad yang kayak udah wear off juga. Semua masih berfungsi dengan baik gitu. Baterai masih bagus, performanya masih bagus. Gue juga bikin modeling 3D nggak ada isu macem-macem. Tapi ya itu layarnya buat kita kayak scrolling dan lain sebagainya tuh rasanya udah agak tua. Walaupun waktu gue review dia 2 tahun lalu itu rasanya ya mewah gitu kayak barang Apple. Tapi setelah sekarang gue coba lagi, ya dia harus diupdate sih, harus di-refresh. Dan gue berharap refresh tersebut bakal datang di iPad mini 7-nya. Jadi sama-sama mari kita pantau apakah benar bakal keluar di September nanti bareng iPhone. Atau ya kalaupun nggak keluar di situ, gue berharap sih tetap diluncurkan di tahun ini gitu ya. Entah mungkin nanti ada event lagi di bulan Oktober atau November gitu ya. Tapi seingat gua ya, si mini Gen 6 ini memang keluarnya di September juga gitu. Dia tahun 2021 kalau nggak salah, tapi di bulan September juga. Jadi ya kita tunggu aja apakah dia bakal beneran di-refresh atau enggak. Gua rasa kalau memang bener di-refresh itu bakal jadi hal yang lumayan banyak ditunggu oleh para user ya. Karena seberguna itu ternyata iPad mini ini. Nanti kedepannya mungkin ada pembahasan yang lebih lanjut juga ya. Kita lagi nyoba nih iPad mini ini dalam lingkup produksi tuh ternyata ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan yang sengaruh itu, secakep itu. Tapi ya gue akan bahas itu mungkin di video berbeda. Oke, paling itu aja sedikit pembahasannya seputar iPad mini 6 ini. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.